metabolisme dengan vitamin D itu salah satunya. Betul, Memang karena benar. PCOS kan mungkin masih dikaitkan juga dengan autoimun. Itu sering sekali disebut-sebutkan. Iya. Dok, untuk berjemur dok, tadi belum dijawab. Oh Berjemur iya, iya. idealnya Berjemur tuh begini. Jadi ini juga selalu bahkan ada dokter sampai mengatakan, Dokter Hendy itu salah. Kalau saya kan selalu, jadi kan seperti video saya katakan begini. Ada dua grup dokter ini. Ada yang bilang jam 8, jam 10 pagi lah. Atau jam 4, jam 3. Karena itu nyaman, ya. Tapi grup kedua itu yang bilang jam 10, jam 2. Nah, saya ini termasuk grup kedua. Sebenarnya yang benar begini. Kapan ultraviolet B paling tinggi? Karena yang membentuk UVB. vitamin D kan UVB kan. UVB paling tinggi itu adalah jam 12 pada saat matahari di atas kepala kita. Patokannya sebenarnya begini, yaitu tidak boleh ada bayangan pada saat kita berjemur. Itu ultraviolet B maksimal. Kalau masih mau menawar, itu boleh jam 10, jam 2, karena patokannya adalah bayangan itu harus lebih rendah daripada tinggi badan kita. Nah, kalau jadi grup pagi itu, coba dilihat, bayangannya panjang, itu berarti yang ada ultraviolet A, yang tidak menghasilkan vitamin D. Tidak menghasilkan. Dan bahayanya, kalau pagi atau sore itu kan nikmat. Jadi kita merasa tidak bahaya. Padahal tidak loh. Kalau Anda kena ultraviolet A, ya kumulatif ya, itu nanti apa? Ultraviolet A itu kita jembatan keledainya, pneumonik yang kita pakai adalah A itu aging. Jadi ultraviolet A itu menyebabkan kulit kita age spot, keriput, sampai skin cancer. Loh, tapi ultraviolet B juga kalau berlebihan bisa skin cancer. Nah, jadi kalau ada lagi teman dokter yang bilang, oh enggak, Dokter Hendy itu salah. Itu kalau tengah hari tidak bisa di kita karena ultraviolet index. Itu ada ultraviolet index ya. Jadi diukur tingginya berapa. Yang bisa menghasilkan vitamin D itu adalah di atas 3. Memang kadang-kadang kita siang itu bisa sampai 12, 13. Memang panas sekali. Makanya kalau mau berjemur juga, tips saya adalah berjemur itu tidak akan mencapai optimal. Kalau buat tambah-tambah oke. Berapa lama? Ya itu makanya. Karena kalau siang, Anda tidak boleh lebih dari 5-10 menit. Anda terbakar. Karena ada teman yang bilang, kalau begitu saya jemur lama supaya dapat banyak. Nggak bisa. Begitu Anda kemerahan itu adalah fase sebelum sunburn. UV-nya. Begitu kemerahan, produksi vitamin D berhenti. Jadi Anda percuma Anda lama-lama. Nah, terus ada satu lagi yang perlu ditegaskan. Dr. Michael Holick. Michael Holick ini salah satu dewa vitamin D. Dia dari Boston University. Ya, dia juga yang mengatakan adalah vitamin D pada bulan November 2020, vitamin D itu bisa melindungi terhadap infeksi COVID-19 sampai 70%. Jadi tidak kalah dengan vaksin. Tidak kalah dengan vaksin manapun. Ya. Itu dengan level 80-100 ya dok? Ya, nah terus Michael Holick itu datang ke Bangkok dan Jakarta tahun 2012-2013, sudah mengadakan penelitian di Jakarta dia. Itu ada di jurnalnya bahwa waktu terbaik untuk mendapatkan vitamin D di Jakarta, saya ulang lagi ya, di Jakarta untuk dokter-dokter yang masih bilang itu di Amerika. Baca jurnal dong ya. Jadi Michael Holick bilang di Jakarta tahun 2013 waktu terbaik untuk mendapatkan vitamin D adalah jam 11, jam 1. Itu sudah ada penelitiannya. Jadi teman-teman sejawat yang tidak melakukan penelitian, jangan terlalu banyak buka mulut, nanti malu-maluin gitu loh. Oh, saya juga tidak melakukan penelitian. Saya melakukan penelitian, tapi tidak melalui sinar matahari. Yang sinar matahari sudah dilakukan, kita tinggal kutip. Tapi biasa kan, bangsa kita kan banyak ngomongnya, tapi baca kurang. Baca nggak mau gitu. Sinetron kencang begitu.